Para pemirsa Jamani TV yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan spesial Nuzul Quran. Di rumah betah, tetap ibadah, insya Allah berkah. Mudah-mudahan ya Pak Kiai, puasa kita walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita puasa kita tambah-tambah berkah ya. Amin. Tambah berkah ya, mudah-mudahan ya. Dan walaupun kita tetap di rumah sesuai anjuran pemerintah, kita tetap ibadah ya. Iya. Tapi silaturahmi juga terjalin. Semangat. Dakwah dalam menyebarkan syariat Islam juga harus terus semangat. Standby ya. Ada Pak Kiai. Pak Kiai ya, terima kasih ya tadi penjelasannya sangat luar biasa. Saya sangat tertarik ini. Bahkan tertantang ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan lagi yang muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islamnya. Betul Kak. Pak Kiai masuk di sini. Tentang perbedaan di sini, kan ya ada terus terang sudah banyak sekali umat Islam dalam menjalankan atau memperingati Nuzul Quran. Itu berbeda-beda Pak Kiai, berbeda-beda. Bahkan saya juga ketika waktu di pesantren seperti ini, ketika sudah dia kembali ke kampung halaman seperti ini, ya. Tapi yakin tujuannya sama. Nah, kira-kira apa yang harus kita amalkan, kita laksanakan ketika memperingati Nuzul Quran, Kiai? Iya. Tentu ini pertanyaan yang luar biasa juga ya. Jadi karena harus dijawab dengan benar juga. Tapi selain benar harus bijaksana. Iya. Kenapa ada kaidah usuliyah itu al-adah muhakkamah ya. Iya. Jadi adat itu menjadi hukum juga. Iya. Artinya saya mungkin harus mencoba menjawab dari dua sisi. Yang pertama mengenai bagaimana sikap kita dengan peringatan, bahasa tadi peringatan ya, Nuzulul Quran, berarti dijawabnya secara seremoni. Kemudian yang kedua secara substansi. Secara seremoni tadi, saya pikir al-adah muhakkamah, mau diadakan kayak pengajian dan sebagainya, why not? Bagus. Ada syiar kan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi enggak usah enggak ada dari sananya bid'ah. Repot itu ya. Gitu, Pak, jadi yang tidak bid'ah mungkin gaple ya. Gitu aja. Enggak ada yang ngomen kan. Enggak, orang lewat banyak di ronda itu, di pos ronda. Weh, bid'ah jangan gaple, enggak ada. Iya. Tapi kok ada pengajian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, bid'ah, ngaji di bid'ahin, maksiat dibiarin, ya corona lah. Gitu kira-kira ya. Naudzubillah. Insyaallah mudah-mudahan rupiatil ahatu an ahli kulli balad. Bahkan sudah ada berita ya, Kang Atta ya, bahwa bintang Suraya itu udah muncul bintang Suraya itu. Tapi ya kita nggak tahu persisnya, harus melalui informasi yang valid. Itu yang pertama. Jadi yang biasa kita lakukan di masjid-masjid kita, kemudian di lembaga keagamaan, itu seperti itu adalah harus dipertahankan. Kemudian yang kedua secara substansi tentunya yang paling penting, apalagi korelasinya dengan situasi dan kondisi sekarang, Kang Atta ya. Sekarang kan harus stay at home, tetap di rumah gitu. Tadi kan betah di rumah. Memang Kang Atta itu dari dulu betah di rumah. Jadi jarang kelihatan di masjid gitu kan. Jadi atohen sebenarnya lolobana jelema teh tetap di rumah gitu kan. Padahal kan tadi haramkeun sebenarnya ke masjid teh ari bisa ngajaga mah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya ini baik secara berjamaah atau secara personal di rumah tentunya. Nah, ini cocok sekali. Yang pertama, aksiru qiraatal Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Banyak dong hikmahnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Lagu apa itu Pak Atta?
lagu Al-Quran. Al-Quran. Nah itu memang cerdas tapi tidak menggunakan pikiran sebetulnya ya seperti itu. Jadi wala yazidul zalimina illa khasaro. Nah kan Zainul Quran bi aswatikum. Biar semangat. Imaman tarawih juga kan ada di YouTube ya. Dolen apa-apaan tuh. Jadi semangatnya semangat lain, tapi dengan tartil, dengan nagoma yang tersusun rapi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, termasuk di suasana bencana ujian ya, ujian wabah penyakit menular ini, maka kekuatan iman kita dengan membaca Al-Quran itu akan jadi imun gitu. Sering saya sampaikan, bahkan ada yang usul katanya, Kang, bagaimana kalau tambah dengan imin? Ya silakan buat Anda iminnya. Imin itu memang penting ya, penting karena kalau tidak terjaga imin juga bahaya. Itu jangan diperpanjang masalah imin. Ya bagian Pak Ustadz Yusuf ya di Indonesia. Jadi yang pertama itu membaca Al-Quran. Target lah, ya paling tidak satu hari satu juz, one day one juz itu minimal kan 30 juz jika 30 hari. Nah itu sudah lumayan, tapi rawan karena kalau puasa 29 nggak selesai dong 30 juz. Nah maka jangan target yang kecil-kecil lah, tapi ya lebih baik memang seperti para sahabat, ada 4 kali khotam setiap minggu hari ya bahkan ya kalau kita 4 hari adalah 4 hari, jadi enggak Masya Allah ya, itu turunan ngeblukisme memang begitu. Begini Pak Kiai ya. Ini menarik juga bagi saya pribadi ya Pak Kiai. Tadi kan Pak Kiai bilang bahwa kita itu dalam mengamalkan Al-Quran itu harus istilahnya kata misalkan 1 hari 4 kali misalnya. Dan itu juga harus istiqomah kita ya, istiqomah. Bagaimana kalau terjadi pada saya sendiri Pak Kiai? Saya istiqomah 1 hari 2 ayat, 1 hari 2 ayat itu. Bagaimana Pak Kiai itu? Bagus, luar biasa. Itu luar binasa Pak, luar binasa. Masa sehari cuma 2 ayat? Kan istiqomah. Allah, istiqomah itu pengertiannya yang positif. Tentunya ada peningkatan terus ya. Jadi ada inovatif. Itu istiqomah dalam Islam itu tidak tabu ya. Jadi bukan berarti istiqomah itu tetap dalam hal yang tidak positif ya. Berarti harus nambah. Ya iya, harus nambah. Maksudnya istiqomah itu continue. Adapun jumlah harus ditambah. Masa ayat gak ditambah tapi ngomong-ngomong istri boleh 2, 3, 4. Itu tidak keren ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua memperbanyak sholat, sholat sunat, tentunya sholat malam. Kemudian tentunya memperbaiki terus kualitas sholat wajib. Nah itu qiyamul lail, sholat tarawih, ya tentunya dengan lebih berkualitas lagi. Udah jelas ya kalau sholat tarawih, tapi sholat malam nih. Sholat malam, ada sholat taubat dan seterusnya. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, tahmid dan seterusnya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang positif itulah yang harus dilakukan ya, menyambut nuzulul Quran itu dari sisi substansi, tentunya dari sisi substansi. Itu kira-kira kalau mau menambahkan nanti Kiai Anas, biasanya komplit Kiai Anas itu ya. Kayak ini yang saya tahu Kiai Anas ini sebetulnya adik saya ini kalau usia, tapi kalau ilmunya udah di mana gitu ya. Udah di mana? Kalau saya pakai sorban ini hanya menutupi kelemahan saja ya. Kalau ilmu ada di Kiai Anas. Kenapa gak pakai sorban? Katanya lupa gitu ya. Jadi masih muda udah lupa. Begini ya. Jadi kan tentang macam-macam dalam peringatan nuzul Quran ya.
semuanya benar ya, semuanya benar. Iya. Tapi yang salah itu yang tidak melaksanakan barangkali. Iya. Ya, yang tidak memperingati ya gitu. Nah iya, yang tetap aja di rumah nggak apa-apa. Iya, itu. Nah, itu nggak benar. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ini kita kembali ke Pak Kiai Anas ya. Di sini Pak Kiai Anas, kita ketahui bahwa zaman dulu ini, zaman Nabi ataupun zaman Khulafaur Rasyidin, sudah banyak para ulama-ulama bahkan para khalifah yang masuk Islam dikarenakan mukjizat daripada Al-Quran tersebut ya. Contohnya itu adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab salah satu contohnya. Nah, sekarang nih di zaman sekarang ataupun zaman penemuan ataupun penelitian ya para ilmuwan, kira-kira adakah para semacam tokoh ataupun ilmuwan yang masuk Islam dikarenakan mukjizat ataupun keistimewaan daripada Al-Quran? Kira-kira ada gak? Terima kasih Kang Ata yang selalu ceria di Harus CM Jamanis TV. Pak Kiai juga pembimbing saya. Dulu waktu pramuka di PGA saya dibimbing sama beliau. Oh, Alhamdulillah, itu luar all gone by gone, Kiai. termasuk Pak Kiai ini adalah dulu dia tukang kultum di PGA waktu dulu ya Pak Kiai. Oh, kultum. Sampai sekarang jadi kembali. Oh. Baiklah, rekan pemirsa saya MTV, Jamanis TV. Saya pernah membaca ada 10 ilmuwan yang masuk Islam karena keajaiban Al-Quran. The miracle of Al-Quran, masuk the Quran is the guide of life, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama ada Jacques Yves Cousteau, SMA Cana. Bahkan saya gua nggak ngerti Pak itu. Dia seorang penyelam. Dia menyelam di laut, ternyata di dasar laut itu menemukan ada mata air tawar yang tidak bersatu dengan air asin. Subhanallah. Dia tertegun di sana, masya Allah. Ini adalah. Lalu dia tuh punya profesor juga, seorang Muslim, dan dia bertemu dengan beliau. Oh, tentang itu kepada Jacques itu diceritakan sama profesor Muslim itu. Itu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Lihat saja kok sama pemirsa sekalian. Ar-Rahman ayat 19-20 itu ternyata dia tertemu itu, saya sedang meneliti, Quran sudah menjawab terlebih dahulu tentang itu. Luar biasa, sehingga dia syahadat masuk Islam. Jacques ini dari Prancis. Yang kedua ada Maureen Gusaili. Dia menemukan, dia ahli mumi, dia penelitian tentang mumi termasuk mumi Fir'aun. Firaun diteliti, ternyata ada kandungan garam di dalam tubuh Firaun yang di mumi itu. Oh, dia meyakinkan bahwa ini Firaun itu betul-betul tenggelam waktu mengejar Nabi Musa. Sehingga dia rekomendasikan, oh iya betul. Jadi Quran tidak salah bahwa Firaun itu adalah tenggelam karena ada sisa-sisa garam dalam penelitian yang telah beribu-ribu tahun atau beribu tahun. Selanjutnya ada William Brown. Ini hanya 5 saja yang saya sampaikan. Dia menemukan, dia pernah mendengar melalui ada suara-suara yang halus yang tidak didengar oleh telinga yang kasat ini, dan beliau dari ultrasonik itu lalu beliau kaji, dipindah ke elektrik optik. Ternyata ada serat-serat dalam lantunan itu adalah lafaz Allah. Luar biasa. Berarti betul kata Allah, setiap makhluk itu bertasbih, termasuk pohon juga bertasbih. Jadi beliau seorang penemuan dan menggali terus ilmuwan, sehingga di dalam tumbuhan itu pengen jangan jangan dipotong sembarangan. Sembarangan itu maksudnya bukan dibutuhkan karena dia sedang bertasbih ternyata. Masya Allah. Mungkin suara katak juga yang ada di sawah juga sedang bertasbih. Cuma kita belum ngerti aja ya. Belum ngerti aja, belum paham. Dan selanjutnya ada Fidelma O'Leary. Dia menyatakan bahwa otak ini adalah perlu ada asupan darah untuk bekerja dengan normal. Sehingga kata beliau meneliti, kalau orang jarang sholat, jarang sujud, dia akan jumud lah begitu kira-kira. Maka untuk meningkatkan kecerdasan dan sebagainya, beliau mengatakan bahwa perlu banyak sujud, sehingga dia masuk Islam. Karena luar biasa di dalam Islam itu. Dan yang terakhir ini adalah Masaru Emoto.
mungkin yang Masaru Emoro itu sampai Oh. Saku Kurata atau mana Pak Kiai Oh, kira-kira? pasti familiar dengan Ranto tuh moro-moro itu Pak, masih familiar Pak, pasti kenal. Jepang itu Orang Jepang. Dia adalah menemukan Pak Kiai katanya. Iya. Betul, saya meyakinkan apabila ada aqua, katakan sekarang suka ada istilah di ruqyah, Iya, iya. ada aqua tanggung. Itu kata Mas Saru Emoro, ternyata partikel-partikel yang ada di dalam aqua itu atau dalam air itu akan terpengaruh dengan energi positif kita. Jadi kalau kita doakan, kita minta doa ke Pak Kiai Mas'ud, Iya. Pak Kiai, saya ini belum laku, saya udah 38 tahun, saya ingin minta air. Itu Pak Kiai ada nih penemuan dari orang Jepang ini. Enggak apa-apa. Bahwa di dalam air yang dikasih dengan energi positif termasuk doa-doa itu akan berubah menjadi energi dan akan menjadi kesembuhan. Subhanallah. Maka luar biasa itu para pemirsa sekalian ya, itu penemuan dari orang Jepang. Orang Jepang itu Kak. Iya, saya tertarik dengan yang kelima nih. Barangkali nanti Pak Jenan saya mau minta lagi doa ya. Mau doa nambah. Kenapa apa? Nah, betul Kak. Ini dan yang terakhir katanya ini dari segi wudhu saja. Wudhu itu ada para peneliti, wudhu itu adalah merupakan hidroterapi. Iya. Jadi Kak, kenapa yang dibahas itu muka? Ternyata ini saraf-saraf sensitif ada dalam dahi, dalam tangan dan kaki. Betul Isra. Andaikan wudhu dengan baik, maka akan selalu sehat ya. Amin. Katanya seperti itu. Dan yang terakhir tentang puasa. Maka sumu tasihud, puasa tentu kalian akan sehat. Ternyata kalau dikaji, kalau dari jam 4 kita sahur, 8 jam mengolah lambung, mengolah itu apa? Makanan? Makanan, betul Pak. Saya takut lupa. Makanan 8 jam, jadi jam 4 jam sampai jam 12, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12 sampai duhur. Setelah itu lambung istirahat. Dia bersyukur kepada manusia, terima kasih Tuanku karena sedang menistirahatkan saya. Bayangkan kalau tidak puasa terus. Nah, makanya Sampai maghrib Pak Kiai, betul. tapi sekarang puasa sekarang, maaf motong ya Pak. Iya, silakan, Pak. Karena saya sudah biasa sebetulnya motong. Kalau di bulan haji ya. Betul. Jadi sekarang insya Allah itu tidak akan terjadi Pak. Iya, Pak. Karena ada masker itu sebetulnya diantaranya supaya tengahnya menyembah ya Pak. Iya. Iya. Ya, jadi aman Betul, insya Allah. Pak Kiai. Katanya menurut medis seperti itu ya, bahwa berpuasa itu adalah sehat. Nah, Insya Allah. subhanallah. Demikian Pak Kiai ya. Ini Pak Kiai ini saya tertarik nih dengan jawaban Pak Kiai. Saya pernah dengar nih ada asbabun nuzul ya. Oh iya. Asbabun nuzul atau nuzul dari Al-Qur'an tersebut. Kira-kira bisa dicontohkan satu saja. Gini penutup dan nanti Pak Kiai Al-Mukarram nanti akan menutup acara ini mungkin di segmen ini. Iya. Saya pernah menemukan dalam suatu kitab bahwa salah satu asbabun nuzul kan Iya. nuzulul Quran, asbabun Iya. nuzul sebab turunnya Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu kan? Iya. Bukan surat Qul hu ya, tapi surat Al-Ikhlas yang 4 ayat itu. Populernya kubu ya. Iya, Qul hu dan Falaq bin. Asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas itu demikian, pemirsa sekalian. Ubay bin Ka'ab menjelaskan bahwa keempat ayat tersebut ini adalah diturunkan berkaitan dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata beliau begini kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, coba jelaskan kepada kami," kata kaum musyrikin, "tentang silsilah Tuhanmu." Oh iya. Menanyakan silsilah itu, Allah itu Tuhan kamu Muhammad, siapa bapaknya, siapa ini? Maka dijawab turunlah ayat itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh salah Iya. satu asbabun nuzul. Ya pakai. Iya. Makanya barangkali ada tambahan ini sebelum kita tutup ya. Tambahannya Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Waj'alna wa auladana min ahlil Quran. Amin. Waj'alna min ahlik waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Semoga Allah beri kekuatan kita dan keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah. Menjadi ahlul Quran, ahlullah fil ar. Amin ya Allah. Waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Dan kita jadikan orang-orang soleh. Amin. Ya, terima kasih Pak Kiai sebagai Mas Rud. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama penjelasan tentang nuzul Quran dan alhamdulillah saya begitu puas Pak
penjelasannya ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau kami undang Bapak siap lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Atau host datang aja ke rumah. Bisa nanti kru Jamanis TV ke rumah atau Bapak nanti kami undang ya. Ya. Iya, kan sekalian disuguhin nanti di sana. Ya. Dengan transportasi di tanggung masing-masing ya. Iya. Banyak sodako lah. Harus ya. Iya. Ya, terima kasih pemirsa Jamanis TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah acara Mutiara Ramadan sudah siap menuju Quran. Pada acara ini sudah selesai dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pamit mohon pamit undur diri. Saya Tajudin, insyaallah Mutiara Ramadan tetap di rumah, tapi ibadah insyaallah berkah. Berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.